Sekelompok pemuda anggota geng motor di Maros, Sulawesi Selatan menyerang warga di pinggir jalan tanpa sebab jelas. Aksi kekerasan itu terekam CCTV. Penyerangan kelompok geng motor terhadap warga di pinggir jalan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Setelah menyerang warga tanpa sebab dengan anak panah dan parang ini, para pelaku langsung melarikan diri. Buntut penyerangan ini polisi menangkap 6 pelaku. Setelah diperiksa, para pelaku mengaku menyerang warga karena dendam kepada seorang warga yang tinggal di sekitar TKP. Dia mencari si Tito itu untuk mungkin tujuan balas dendam mungkin. Tapi saat menjalankan aksinya itu dia juga mengambil barang di Betul, lokasi iya. kejadian. Namanya kejahatan, ya ada kesempatan. Iya. Keenam pelaku terancam pasal 365 dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Warga Kedung Banteng, Banyumas menggeruduk seorang pemuda yang terbukti melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur. Pelaku mengajak korbannya menonton video porno sebelum mencabuli korban. Pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kedung Banteng, Banyumas ini tak berkutik saat digeruduk warga yang emosi. Pelaku didesak warga untuk mengakui perbuatan bejatnya, mencabuli sejumlah bocah laki-laki di bawah umur. Meski sempat membantah, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Polresta Banyumas. Pelaku yang masih lajang mengaku telah mencabuli 3 korban bocah laki-laki di bawah umur. Pelaku merayu korban dengan mengajak nonton video porno sebelum kemudian mencabuli korban di rumah kontrakannya. Korban kemudian diberi uang Rp50.000 oleh pelaku. Korbannya anak-anak? Korbannya anak. Berapa banyak? Sementara 3, yang melapor baru 2. Itu paksa? Dipaksa ya? Itu dipaksa betul. Setelah disuruh nonton video porno tersebut, kemudian dilakukan pelecehan seksual, kemudian diberikan uang Rp50.000. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga masih ada korban lainnya yang enggan untuk melapor ke polisi. Pelaku sendiri akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Aksi pencurian di sebuah pusat gadai di Denpasar, Bali terekam kamera CCTV. Namun anehnya, pelaku melakukan aksinya tanpa mengenakan pakaian. Inilah aksi seorang pencuri yang membobol sebuah pusat gadai di Jalan Teguh Umar, Denpasar, Bali. Terekam lewat kamera pemantau, pelaku beraksi dalam keadaan tanpa busana. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap di kawasan Kuta Badu. Diketahui pelaku pernah melakukan kejahatan serupa di wilayah Sumatera Utara dan Ubud dengan membobol apotek. Menurut polisi, pelaku terpaksa bugil untuk memudahkan aksesnya memasuki TKP. Yang bersangkutan melakukan aksinya dengan bertelanjang karena dia kesulitan mengakses ruang utama daripada pusat gadai yang dia bobol. Pengelola pusat gadai menambah sistem pengamanan termasuk dengan mengunci ruangan utama dengan beberapa lapisan besi. Jadi dalam hal ini ketika dia masuk di pintu di ruang utama dia kesulitan. Ketika dia berhasil membuka dengan celah yang sangat sempit, dia mencoba masuk, tetapi pakaiannya tersangkut. Akhirnya di situ dia memutuskan untuk melepas semua pakaiannya dan dia bisa masuk ke dalam. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Denpasar dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Dua pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan terjaring membawa narkoba oleh Satuan Patroli Polda Sulawesi Selatan. Barang haram itu didapat dengan membeli secara online di media sosial. Dua pengendara motor ini tak berkutik saat terjaring patroli tim Thunder Presisi Polda Sulawesi Selatan di Jalan Dain Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Duanya kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang mereka beli secara online dari media sosial. Saat penangkapan, salah satu di antaranya berusaha kabur dan membuang barang bukti, namun bisa dicegah petugas.
Setelah kami melakukan pemeriksaan, ada salah satu pemuda membuang sebuah bungkus plastik yang mencurigakan. Setelah kami periksa bungkus plastik tersebut, ternyata pemuda tersebut membuang jenis narkotika jenis sabu. Setelah proses interogasi awal dilakukan, kedua pemuda bersama barang bukti narkoba dan kendaraan yang digunakan lalu dibawa ke Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Yadi Nurbahrum, anggota DPRD Purwakarta yang terlibat kasus penyalahgunaan sabu bersama 2 rekannya masih terus jalani proses pemeriksaan. Anggota DPRD dari fraksi PDIP itu juga menjalani pemeriksaan lanjutan atau asesmen di BNNK Karawang bersama 2 rekannya. Meski sedang menjalani proses pemeriksaan dan asesmen di BNN Karawang, Yadi Nurbahrum yang menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPRD Purwakarta hingga kini masih mendapat hak-haknya sebagai anggota legislatif. Sekretaris Dewan DPRD Purwakarta Suhandi menjelaskan, meski terlibat penyalahgunaan narkoba, namun untuk gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya sebagai anggota Dewan tetap diberikan kepada Yadi. Tetap, karena memang belum ada keputusan yang inkrah ya bagi kami. Ketika ini sudah ada keputusan inkrah, tentu saja nanti Dewan Kehormatan Dewan yang akan membahas masalah ini. Nanti mungkin saja Pak Ketua yang memerintahkan, ya Pak Ketua DPRD kita, di para pimpinan untuk melaksanakan rapat pimpinan dan meminta Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Dewan untuk bekerja menyikapi hal ini kalau memang itu sudah ada keputusan yang. Rencananya pimpinan Dewan DPRD Purwakarta akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas status Yadi Nurbahrum yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa pemilik sah dalam perebutan lahan kebun sawit seluas 700 hektar di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah hingga kini terus bergulir. Untuk mencegah konflik, aparat bersama masyarakat adat Dayak masih berjaga di lokasi. Aparat masih dikerahkan untuk menjaga lahan perkebunan sawit di Desa Pelantaran, Cempaka Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang jadi perebutan. Diketahui lahan seluas 700 hektar diklaim oleh 2 pihak, yakni Alpin CS dengan Hokim alias Aceh. Mediasi mencari solusi bagi kedua pihak telah berulang kali digelar, namun belum membuahkan hasil. Sampai dengan adanya putusan terbaru yang dapat membatalkan atau menganulir putusan kepemilikan yang saat ini dimiliki oleh klien saya Pak Hokim, maka sampai dengan saat ini kepemilikan lahan seluas 700 hektar ini kurang lebih itu masih berada di kepemilikan Bapak Hokim. Dia hanya menggunakan AT notaris, kan jelas saja dia menggunakan notaris karena dia ditunjuk orang sana sebagai pengelola di sini, bukan pemilik. Tapi atas legal tanah di sini atas nama ini semua. Mereka 4, Pak Alpin, Pak Jansen, Sujat Miko, Wahyu. 4 ya? Ya, legal. Itu yang kami bingung, yang diputuskan adat itu apa? Sebelumnya dalam hasil sidang Majelis Damang di Cempaka Hulu, pihak Hokim dinyatakan sebagai pemilik lahan yang sah secara hukum adat. Namun perwakilan dari pihak Alpin CS bersikukuh memiliki akta hukum kepemilikan lahan. Meski belum mendapat titik terang siapa pemilik sah lahan perkebunan sawit, namun operasional perkebunan sudah kembali beraktivitas. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta mata air di seluruh desa di wilayah Jawa Tengah dikonservasi untuk dapat dimanfaatkan masyarakat banyak. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai meninjau mata air di Desa Cabean Kunti, Kabupaten Boyolali. Ganjar minta semua pihak terlibat dalam memelihara seluruh sumber mata air. Karena mata air yang terjaga dan kawasan yang tertata di sekitarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, serta dihormati oleh pendatang yang berkunjung.
untuk mengkonservasi seluruh mata air yang masih ada. Nah sekarang tidak hanya cukup yang masih ada, kita ciptakan mata air baru dengan cara apa? Mengkonservasi dan menanam. Maka saya minta nanti bekerja sama dengan kampus, dengan Pemda, dengan DPRD gitu ya. Semuanya nyengkuyung agar ditata, termasuk ini bisa menjadi desa wisata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda Jabar terus melakukan akselerasi pemasukan lewat pajak. Dalam hal ini pajak kendaraan bermotor, antara lain dengan pembebasan biaya denda tunggakan pajak. Guna memikat masyarakat untuk membayar pajak, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jabar terus gencar melakukan sosialisasi program pemutihan pajak. Program ini digencarkan untuk memulihkan ekonomi Jawa Barat pasca diguncang pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir. Melalui program pemutihan, masyarakat yang menunggak hanya membayar pajak pokok dan tidak akan dikenakan biaya denda. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan biaya balik nama kendaraan. Menurut Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, program pemutihan pajak sebagai relaksasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selain penghapusan denda, bagi masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo akan mendapatkan potongan pembayaran pajak. Kita memberikan relaksasi terhadap wajib pajak untuk melakukan pembayaran ulang ya, untuk kendaraan bermotor ini. Nah ini maksud peluang bagus. Ya. Jadi ini bisa diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, dan kemudian juga tujuan pemutihan ini juga selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kita melakukan pendataan ulang ya terkait dengan kendaraan yang beredar di Jawa Barat. Program ini diakui masyarakat sangat membantu. Dengan dihapusnya denda, pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah tertunggak menjadi lebih ringan. Ya bagus lah. Jadi yang selama ini kan kondisinya sulit tuh. Jadi orang kalau ada penghapusan biar orang juga semangat, Pak. Pajaknya kan kondisinya selesai. Terima kasih lah pemerintah. Saya dukung terus. Bagus memperingan masyarakat untuk bayar pajak. Sebelumnya sendiri pernah kena denda pajak, Pak? Belum pernah. Berarti tanggapan dari masyarakat mendukung ya Pak untuk program-program kayak gini sendiri, Pak? Mempermudah. Dalam satu hari, rata-rata 600 wajib pajak membayar pajak kendaraannya di Samsat melalui program pemutihan denda. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Dari Bandung, Ervan David, iNews melaporkan. Kemenparekraf memberikan bantuan kepada sejumlah seniman ukir dan lukisan saat berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Bantuan diberikan untuk memaksimalkan hasil karya para pelaku ekonomi kreatif. Dan di sini ada Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi rumah Ekraf Belirang di Desa Belitar Seberang, Bengkulu. Saat bertemu dengan Siswanto, pelukis media kanvas, dinding, dan kaca, Sandi memberikan tantangan lukisan untuk Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Di rumah Ekraf, Sandi juga memberikan bantuan untuk Wimi, seorang pengrajin seni ukiran, yaitu 1 set mesin laser ukir untuk meningkatkan produksi. Agar ini terus bisa dilestarikan, nanti kalau mesin laser yang baru sudah datang, kita promosikan, dan saat Anugerah Desa Wisata, kita bawa nanti ke malam final ADW. Sandi berharap kegiatan para pelaku Ekraf dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan juga Desa Belitar Seberang dapat dikenal hingga ke mancanegara. Antisipasi bencana tsunami, sebuah tempat penampungan dibangun secara swadaya. Warga korban tsunami bersama para prajurit Kodim 0623 Cilegon, Banten. Mengantisipasi jika tsunami kembali terjadi, sebuah tempat penampungan dibangun di area seluas 4 hektar dengan topografi perbukitan setinggi 36 meter. Selain dapat menampung sekitar 29.000 orang, juga disiapkan sejumlah fasilitas mulai dari logistik, helipad hingga perahu. Tempat penampungan dibangun di lahan milik Aminah Pitupulu, warga setempat yang pernah menjadi korban tsunami pada tahun 2018 dengan biaya pribadi. Pembangunan dikerjakan secara swadaya bersama para prajurit dari Kodim 0623 Cilegon. Kegiatan yang sudah dikerjakan bersama dalam rangka membentuk area assembly atau smelter terhadap bencana tsunami yang didasari dari inisiasi pemilik lahan
yang menjadikan suatu kepentingan bersama. Ini yang saya apresiasi dari laporan Danrem dan DIM terhadap rencana pembuatan ini sebetulnya sudah lama. Kurang lebih 4 hektar. 4 hektar bisa menampung berapa masyarakat? 29.000. Jadi yang di atas ini nanti akan kita bangun 24 kali 40 ya. 24 kali 40. Jenderal TNI Jenderal Andika Perkasa resmi menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL. Penyematan brevet intai para amfibi marinir dan anti teror aspek laut serta penyematan baret ungu Korps Marinir digelar di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kepulauan Riau. Sebelum prosesi pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan, Jenderal TNI Andika Perkasa meninjau sarana dan prasarana Pusat Latihan Pertempuran TNI AL 9 Dabos Singkep. Dilanjutkan menyaksikan latihan rubber duck operation, terjun tempur dan penyelesaian sasaran strategis oleh pasukan Taifib Marinir. Bantuan tembakan dari kapal perang Republik Indonesia, juga dari pesawat F-16 TNI AU, serta melihat gelombang pendaratan pasukan marinir yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Usai menyaksikan gelombang pendaratan pasukan marinir, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Komandan Korps Marinir Wadan Kormar, Komandan Pasmar 1, meninjau penyelesaian sasaran oleh pasukan Taifib Marinir dan pasukan khusus dari US Marine. Lapor upacara pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hormat, senjata! Tiba di Pantai Todak, kegiatan dilanjutkan dengan upacara pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL. Ditandai penyematan brevet intai para amfibi marinir dan anti teror aspek laut oleh Dan Kormar, serta penyematan baret ungu Korps Marinir oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Sehingga saatnya mereka-mereka yang muda ini, Mbak, yang sekarang terlibat, mulai dari perwiranya yang sangat muda, tadi ya, di belakang saya ada Lenan 2, Lenan 1, prajurit termuda ada yang prajurit 1, bahkan prajurit 2 mungkin, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, saya yakin mereka akan tumbuh menjadi prajurit-prajurit yang punya keinginan untuk selalu berteman. Pengangkatan dan pengukuhan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai warga kehormatan Korps Marinir merupakan wujud penghargaan Korps Marinir kepada pemimpin TNI atas kontribusi dan perhatian yang tulus kepada kemajuan dan perkembangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Tim Liputan Ayus melaporkan. Tingkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas di jalan, Korlantas Polri gelar pengumpulan verifikasi data kecelakaan hingga evaluasi patroli pengawalan di Bali. Dalam forum group discussion disebut masalah lalu lintas merupakan masalah dunia, terutama terkait masalah keselamatan di jalan, di mana korban meninggal dunia akibat kecelakaan lebih tinggi dibandingkan korban meninggal dunia akibat perang ataupun COVID-19. Untuk melindungi dan meningkatkan keselamatan masyarakat dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder, yakni dengan mengaktifkan kembali forum lalu lintas hingga kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Data yang kita punya, tingkat kecelakaan itu 1.000 lebih ya, 1.700 lebih untuk di Bali dalam tahun 2021. Kemudian korbannya ada sekitar 400 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Bali ini. Jadi ini menjadi salah satu sasaran kita untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Setelah memicu kemarahan Cina, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tetap meneruskan agendanya mendekati para sekutu Amerika Serikat di Asia Timur. News Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.